Hai Sobat Sigma Science. Di video sebelumnya kita udah bahas tentang dunia mikro dan mengenal tentang apa itu sel. Sel adalah unit terkecil dari sebuah kehidupan. Kita juga udah belajar tentang gimana mikroskop dapat membantu kita melihat benda dengan ukuran yang tak kasat mata. Nah, sekarang coba kalian bayangkan nih, meskipun kita dan sebatang pohon itu sama-sama tersusun dari sel, kira-kira sama persis nggak sih sel penyusun tubuh kita dengan sel penyusun pohon? Atau mungkin adakah perbedaan mencolok di antara sel penyusun keduanya? Nah, hari ini di Sigma Science pengenalan sel part 2, kita akan membandingkan dua jenis sel dasar yang membentuk sebagian besar makhluk hidup di bumi. Sel hewan dan sel tumbuhan. Langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Setiap sel, baik sel hewan maupun tumbuhan, terdiri dari berbagai macam bagian atau organ yang berbeda. Bagian-bagian itu disebut dengan organel. Setiap organel memiliki tugas spesifiknya masing-masing agar sel bisa berfungsi dengan baik. Nah, apa aja organel penting dalam sel itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, membran sel adalah lapisan terluar yang menyelubungi seluruh sel, sehingga si membran sel ini bertindak sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luar. Membran sel tersusun dari dua lapisan, yaitu lapisan lemak dan lapisan protein. Nah, kedua lapisan ini yang membuat membran sel memiliki sifat selektif permeable. Apa itu selektif permeable? Artinya, membran sel ini pintar. Dia hanya akan mengizinkan zat-zat tertentu untuk masuk dan keluar sel. Sementara zat lain akan ditahan. Ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan di dalam sel, seperti partikel makanan, air, oksigen, dan juga sisa-sisa metabolisme tubuh. Lalu, siapa saja yang punya membran sel ini? Nah, semua sel, baik sel hewan maupun tumbuhan, keduanya memiliki membran sel. Yang kedua, sitoplasma. Di dalam membran sel, ada cairan kental yang mirip jeli, dan itu mengisi seluruh bagian ruangan sel. Struktur itu dinamakan sitoplasma. Dengan bantuan sitoplasma, maka semua organel sel lainnya akan mengambang. Jadi sebenarnya organel yang kalian lihat itu dalam posisi mengambang. Ada cairan di sekitar mereka, bukan hanya ruang kosong atau udara. Nah, di sitoplasma ini juga menjadi tempat berlangsungnya banyak reaksi kimia untuk keberlangsungan hidup si sel itu sendiri. Ketiga, nukleus. Jika diibaratkan sel adalah sebuah pabrik, maka nukleus ini adalah ruang kendali utamanya, atau bisa kita sebut sebagai otak dari sel. Nukleus adalah organel terbesar yang biasanya berbentuk bulat dan terletak di tengah sel. Di dalam nukleus tersimpan materi genetik, yaitu DNA atau deoksiribonucleic acid, yang dimana DNA inilah yang berisi semua informasi dan instruksi untuk mengatur seluruh aktivitas sel, seperti pertumbuhan, perkembangan, dan juga reproduksi. Nukleus juga mengatur proses sintesis protein, dan nukleus ini pasti dimiliki sel, baik itu sel hewan maupun sel tumbuhan. Yang keempat, mitokondria. Kalau tadi kita ngomongin pabrik dan nukleus adalah kendali utamanya, untuk mengendalikan itu pasti butuh energi. Nah, di dalam sel, organel yang bertugas menghasilkan energi itu adalah si mitokondria ini. Mitokondria juga sering dijuluki sebagai pembangkit tenaga sel, karena disinilah proses respirasi seluler berlangsung. Melalui proses respirasi seluler,
Makanan yang kita konsumsi akan diubah menjadi energi yang bisa digunakan sel untuk beraktivitas. Dari sini kita tahu bahwa baik sel hewan maupun sel tumbuhan, keduanya pasti sama-sama memiliki mitokondria. Selanjutnya, organel yang kelima yaitu vakuola. Vakuola itu mirip kantong penyimpanan di dalam sel, dan dia punya fungsi yang beragam. Mulai dari penyimpanan air, nutrisi, sampai sisa metabolisme. Pada sel hewan, biasanya vakuola punya ukuran yang sangat kecil, dan jumlahnya banyak. Dan itu umum disebut sebagai vesikel. Dan fungsinya lebih ke penyimpanan sementara atau sebagai alat bantu transportasi zat. Nah, kalau pada sel tumbuhan, vakuola ukurannya jauh lebih besar, bahkan bisa mendominasi sebagian besar dari volume sel. Vakuola yang berukuran besar ini disebut sebagai vakuola sentral. Selain menyimpan air dan nutrisi hasil fotosintesis, vakuola sentral pada tumbuhan berperan penting dalam menjaga tekanan turgor. Nah, apa itu tekanan turgor? Tekanan turgor yaitu tekanan air yang membuat sel tumbuhan itu tetap tegak dan kaku, mirip kayak balon atau plastik nih yang kalian isi air sampai penuh. Maka bentuknya akan lebih berisi dan padat ya kan? Jadi, bisa kalian bayangkan kalau misalkan vakuola pada tumbuhan tidak terisi penuh dengan air, maka tumbuhan itu pasti layu. Nah, sekarang kita bahas organel sel yang keenam, yaitu dinding sel. Kenapa menjadi ciri khas utama sel tumbuhan? Karena sel hewan tidak memiliki dinding sel dan hanya memiliki membran sel. Dinding sel adalah lapisan terluar yang punya karakteristik kaku dan kuat. Dan lapisan ini menyelubungi seluruh bagian dari membran sel pada tumbuhan. Jadi, bedakan ya, kalau membran sel itu bersifat elastis, dinding sel ini berada di bagian luar dari membran dan bersifat kaku. Karena dinding sel ini terbuat dari serat selulosa yang kuat untuk melindungi sel, dan juga menjaga agar sel ini memiliki bentuk yang tetap. Dan hal ini yang menyebabkan tumbuhan tidak bisa bergerak bebas. Beda dengan hewan. Nah, bayangkan kalau misal sel hewan termasuk manusia punya dinding sel, kita nggak akan bisa bergerak bebas kayak yang kita lakuin sekarang gitu. Dan yang terakhir, kloroplas. Ini juga organel istimewa yang hanya ditemukan di sel tumbuhan. Namun, ada pengecualian di mana kloroplas ini juga bisa kalian temukan di beberapa organisme fotosintetik lain. Nah, kenapa hanya ditemukan di tumbuhan? Karena kloroplas itu merupakan tempat terjadinya proses fotosintesis. Dan proses fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan. Di dalam kloroplas terdapat pigmen hijau yang namanya klorofil. Klorofil ini punya kemampuan untuk menangkap energi dari cahaya matahari. Proses ini akan dibantu oleh air dan karbon dioksida, di mana kloroplas mengubah energi cahaya tersebut menjadi makanan berupa gula dan juga oksigen. Inilah yang jadi alasan kenapa tumbuhan itu disebut sebagai produsen, yaitu karena mereka bisa membuat makanannya sendiri. Sedangkan kita, manusia, dan juga hewan, mendapatkan makanan dari organisme lain, dan untuk bernafas pun, kita dapat oksigen dari hasil fotosintesis tumbuhan. Jadi, setelah mengenal berbagai jenis organel yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa menyimpulkan beberapa perbedaan utama antara sel hewan dan sel tumbuhan. Lebih lengkapnya, kita bisa amati dalam bentuk tabel berikut ini. Pada sel hewan, tidak memiliki dinding sel, sehingga bentuknya lebih fleksibel dan bervariasi. Pada sel tumbuhan, memiliki dinding sel yang kaku untuk memberikan bentuk tetap dan perlindungan. Pada sel hewan, tidak memiliki kloroplas, sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis dan harus mendapatkan makanan dari luar. Pada sel tumbuhan, memiliki kloroplas sebagai tempat fotosintesis berlangsung.
Pada sel hewan, memiliki vakuola atau vesikel yang kecil dan tersebar. Pada sel tumbuhan, memiliki vakuola sentral yang besar dan dominan, berfungsi untuk menyimpan air dan menjaga tekanan turgor. Dan pada sel hewan, bentuknya tidak tetap dan bisa bervariasi, tergantung jenis sel dan fungsinya. Misalkan, sel darah merah memiliki bentuk bulat dan pipih. Sel saraf memiliki bentuk yang memanjang. Pada sel tumbuhan, bentuknya cenderung tetap dan kaku, biasanya berbentuk segi empat atau heksagonal karena adanya dinding sel. Tahukah kalian, meskipun sel hewan dan tumbuhan memiliki perbedaan, mereka juga punya banyak kesamaan organel seperti membran sel, sitoplasma, nukleus, dan juga mitokondria. Ini menunjukkan adanya kesatuan dalam kehidupan di tingkat mikroskopis. Nah, itu tadi pembahasan seputar organel dan juga perbedaannya pada sel tumbuhan dan sel hewan. Memahami struktur dan perbedaan sel ini akan menjadi kunci bagi kalian untuk lebih memahami bagaimana makhluk hidup itu berfungsi. Dan semoga dengan penjelasan ini, kita juga bisa semakin mensyukuri karunia Tuhan yang telah menciptakan kita dengan detail dan kompleks yang sempurna. Anyways, jangan lupa untuk like video ini, subscribe di channel Sigma Science, biar kalian nggak ketinggalan materi IPA menarik lainnya. Dan bagikan juga ke teman-teman kalian supaya video ini semakin bermanfaat. Sebelum closing, jangan lupa jargon kita, baca sains itu mudah dengan Sigma Science. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.